warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmita Gusdila dengan NIM 23301012 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pada ujian akhir semester ini terdiri dari 2 soal. Yang pertama, saat ini banyak perangkat teknologi digital yang telah dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk peserta didik. Jelaskanlah berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengajaran di kelas bagi pendidik. Nah, untuk perangkat teknologi pembelajaran yang saya gunakan adalah 3. Yang pertama laptop, lalu yang kedua proyektor, dan yang ketiga adalah speaker atau audio. Yang pertama adalah laptop. Laptop merupakan sebuah perangkat teknologi yang dapat membantu pekerjaan guru dan dapat digunakan di dalam kelas. Guru dapat membuat PowerPoint atau mempresentasikan materi berupa tulisan, gambar, maupun video melalui perantara laptop yang menyambung ke LCD, sehingga nantinya materi tersebut bisa ditampilkan melalui layar. Cara belajar yang seperti ini tidak membuat murid bosan belajar, sehingga mereka dapat menerima pelajaran lebih baik dibandingkan dengan cara yang tanpa menggunakan media. Lalu untuk selanjutnya adalah proyektor. Proyektor atau penggunaan LCD proyektor menjadi alternatif solusi bagi guru dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Dengan adanya proyektor, proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Situasi kelas pun menjadi lebih kondusif karena perhatian peserta didik tertuju pada materi pelajaran yang ditampilkan pada layar proyektor. Antusias belajar pun menjadi lebih tinggi daripada dibandingkan dengan metode ceramah. Materi yang menarik dengan desain yang sedemikian rupa yang ditampilkan melalui LCD proyektor membuat suasana kelas ketika proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Karena peserta didik di era modernisasi ini lebih menyukai pembelajaran yang di dalamnya mengandung media audiovisual. Contoh penggunaan media LCD proyektor adalah guru dapat menampilkan sebuah materi yang dikemas ke dalam PowerPoint ataupun menggunakan aplikasi Canva yang mudah diaplikasikan. Selain itu, guru bisa membuat sebuah video pembelajaran melalui video animasi dengan memasukkan video, gambar, maupun suara yang dapat menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya adalah speaker. Audio atau speaker dapat membantu peserta didik untuk mendengarkan informasi secara jelas, seperti adanya penampilan video, suara presentasi, maupun suara musik yang digunakan sebagai pengiring video dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu pertemuan pembelajaran di kelas dengan penerapan teknologi terkini. Kemudian, kemukakan alasan pemilihan penggunaan teknologi tersebut, serta hubungkan dengan materi pokok yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud. Media yang saya gunakan dalam pembelajaran terdiri dari 3 media. Yang pertama PowerPoint, lalu yang kedua Canva, dan yang ketiga adalah YouTube. Untuk media yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide presentasi yang interaktif, sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan profesional. Alasan saya dalam memilih PowerPoint atau PPT ini karena penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat membantu seorang tenaga pendidik untuk memaparkan materi kepada peserta didik dengan lebih mudah, sehingga transformasi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Selain itu, penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat memudahkan tenaga pendidik untuk menguasai kelas dan membantu peserta didik untuk selalu fokus dengan materi yang dijelaskan. Untuk media yang kedua selanjutnya adalah Canva. Aplikasi Canva adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Pada aplikasi Canva ini, kita bisa membuat PowerPoint, video pembelajaran, infografis, poster, dan banyak lainnya yang bisa diakses pada aplikasi Canva dengan berbagai fitur yang menarik. Alasan saya memilih aplikasi Canva ini karena aplikasi Canva dapat digabungkan dengan aplikasi lainnya seperti Google Slides, Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi yang lebih menarik dan informatif. Selanjutnya adalah untuk media pembelajaran yang ketiga, YouTube.
Maaf, sebelumnya saya perlihatkan contoh PowerPoint yang telah saya buat seperti ini. Saya membuat PowerPoint mengenai teks puisi, yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, pengertian, struktur, ciri-ciri, jenis, dan contoh dari teks puisi. PowerPoint tersebut merupakan PowerPoint yang saya gunakan ketika saya mengajar atau berada di dalam kelas. Selanjutnya, media Canva yang saya gunakan seperti ini. Dan yang ketiga adalah YouTube. YouTube merupakan aplikasi web yang menampilkan multimedia berupa video. Alasan saya memilih media ini karena memberikan manfaat kepada peserta didik dengan mudah dan dapat menemukan video pembelajaran yang berguna bagi peserta didik. Peserta didik dapat meningkatkan kreativitasnya dengan membuat video pembelajaran semenarik mungkin. Begitu juga dengan guru dapat menjadikan media sosial ini menjadi sumber pengetahuan bagi peserta didik. Guru dapat menampilkan video pembelajaran untuk peserta didik. Guru juga dapat menggunakan media sosial untuk perkenalan diri dan sebagai ajang untuk berbagi pengalaman kepada peserta didik ataupun dengan teman sejawatnya. Baik, berikut saya berikan contoh YouTube yang sudah saya gunakan. Berikut ini adalah contoh dari YouTube yang pernah saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmita Gusdila dengan NIM 19016020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Menulis Kreatif. Baiklah, di sini Falmita akan menjelaskan pembahasan terkait teks puisi. Perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Dengan kata lain, puisi merupakan suatu karya sastra yang berupa ungkapan isi hati dari si penulis, di mana dalamnya ada irama, Baiklah, sekian presentasi dari ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.